Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali lagi berjumpa dengan saya di sini Eko Setiawan. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya tidak akan sendirian dan akan ditemani dengan salah satu narasumber dari BPSI Tanaman Sayuran. Tentunya masih ada Ibu Nurmalita Waluyo, SP MAGR. Dan untuk sobat sayuran sekalian yang belum tahu tentang Ibu Nurma ini siapa, beliau ini adalah salah satu penanggung jawab kegiatan yang ada di BPSI Tanaman Sayuran untuk produksi benih bawang merah yang bermutu. Selamat datang kembali Ibu di Ngobras. Pesan saya jangan sampai bosan lagi Bu. Kita masih berbincang-bincang dan ngobrol tiap hari ya Bu di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kedepannya ya Bu. Untuk sobat sayur sekalian, setelah episode sebelumnya kita sudah membahas betapa panjangnya proses produksi benih bawang merah yang bermutu. Tiba saatnya kita proses panen ini. Panen ya Bu ya. Tapi proses panen ini apakah ada step-step atau yang berbeda Bu untuk produksi benih konsumsi, umbi konsumsi sama yang umbi buat benih ini Bu? Iya, ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya Pak berbeda, ya konsumsi ya. Biasanya kalau untuk konsumsi mungkin hanya 60% tanaman yang rebah itu juga udah bisa dipanen. Biasanya kalau untuk benih lebih baik 80% tanam itu udah rebah. Jadi cirinya leher umbinya itu udah kosong kalau kita pegang untuk bawang merah. Dipencet gitu ya? Dipijit seperti itu. Tapi kalau kita tanam di dataran tinggi karena ada tangkai bunga di leher batangnya itu, kadang tidak rebah. Mungkin bisa, jadi kita bisa ceknya untuk yang rumput-rumput yang tidak ini saja, tidak ada bunganya atau dari umur Pak. Atau bisa lihat juga dari daun yang sudah mulai menguning, biasanya seperti itu. Kriterianya berarti dari daun yang sudah menguning dan juga yang udah rebah gitu Bu? Iya, biasanya seperti itu. Kalau dari umur sendiri itu kira-kira dari umur berapa Bu bisa dipanen Bu? Kalau di dataran rendah umur 55 sampai 60 hari. 55 sampai 60 hari sudah bisa dipanen? 2 bulan gitu ya Bu ya? 2 bulan saja itu sudah bisa. Mungkin kalau untuk 80% rebah mungkin bisa lebih dari itu kalau di dataran rendah. Tapi umumnya seperti itu. Nah, untuk dataran tinggi itu bisa sampai 90 hari, umumnya 70 hari sih. 70 hari. 90. 70 hari itu biasanya sudah mencapai 80% apa belum Bu? Itu sudah biasanya. Sudah biasanya. Ya, tapi tergantung cuaca juga Pak. Kalau misalnya musim hujan biasanya lebih panjang. Lebih panjang? Iya Pak. Kalau kemarau bisa lebih cepat. Biasanya lebih cepat. Iya. Berarti memang rentang waktunya itu dari 70 hari sampai 90 hari ya Bu ya. Bisa dipanen gitu ya. Untuk dataran tinggi ya Pak ya. Iya. Tapi memang kalau tanaman bawang merah ini sangat tergantung dari lingkungan Pak. Lingkungan sangat mempengaruhi ya Bu ya. Hasilnya. Kalau ini Bu, prosedurnya sendiri kalau dari prosedur panen untuk benih yang dijadikan berarti untuk ubi yang dijadikan benih. Kebalik ya Bu ya. Ini gimana Bu untuk prosedurnya sendiri? Jadi setelah panen, kalau bawang merah yang untuk benih ada proses processing benih ya Pak ya. Ada processing benih? Iya. Berarti masih ada proses lagi Bu setelah dipanen? Setelah panen, setelah di lahan sekitar 70 hari, kita processing sama penyimpanan sampai benih itu siap tanam masih perlu waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan Pak. Lama lagi ya Bu ya? Jadi hampir sebanding dengan di lahan. Oh seperti itu ya? Iya, waktunya cukup panjang juga ya Pak ya. Jadi untuk processing benih kita lakukan dulu umbi yang kita panen, kita keringkan. Dikeringkannya di? Kalau di dataran rendah, kalau memungkinkan di lahan, kita bisa di lahan. Setelah kita cabut, pas saat panen, kita simpan di lahan. Disimpan di lahan itu dijemur seperti biasa? Dijemur saja. Oh dijemur saja? Bisa seperti itu. Sambil itu kalau aman ya Pak ya, kita bisa simpan di lahan sampai istilahnya kering escape. Kalau di dataran rendah yang panas tuh cukup 7 hari biasanya juga sudah kering. Iya. Tapi kalau seperti di dataran tinggi lebih baik jangan disimpan untuk di lahan ya Pak. Karena kan seperti di Lembang ini ada embun basah
Oh, jadi nggak iya. akan kering-kering akhirnya. Biasanya kita simpan di ruang pengering. Ruang pengering ada sendiri Bu? Ada berarti? sendiri, Ruang pengering. iya. Kita simpan di rak-rak biasanya. Kalau sama gudang beda lagi Bu? Ruang pengering sama gudang itu beda? Beda Pak. Beda. Tapi kalau kita pakai install drying, ada alat yang dibuat oleh BP Pasca Panen. Ya. Itu selain untuk mengeringkan juga bisa buat penyimpanan. Oh, jadi dari satu gitu ya Bu ya? Iya, jadi pada kita keringkan, setelah pengeringan kan kita bersihkan, kemudian kita pisahkan, kita lakukan sortir juga nih pada saat processing. Karena kadang kalau umbinya tidak optimal tumbuhnya, pada saat kita simpan atau kita keringkan, dia akan susut atau busuk. Berarti itu yang dibuang gitu Itu ya? kita buang. Jadi kalau untuk benih kita ambil memang yang kondisi umbinya bagus seperti itu. Nah kalau di balitza biasanya umbi untuk benih itu kita ikat, tapi ada juga yang tidak diikat, tergantung kebiasaan penangkar ya Pak ya. Oh iya, benar. Tapi memang bagusnya diikat, jadi nanti di gudang setelah processing beres kan kita simpan di gudang ya sebelum tanam atau dibeli gitu benihnya, itu bisa digantungkan. Itu bisa daya simpannya lebih lama dibandingkan kita simpan lalu ditumpuk seperti itu. Jangan sampai kalau kita menyimpan benih ditumpuk karena akan cepat busuk. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu yang saya tanyakan tuh Bu, yang tadi pas di pengeringan ya, proses pengeringan itu berarti disambi sama sortasi atau seperti apa? Iya, pada saat mengeringkan kita kan kalau di dataran tinggi itu sampai 14 hari kita 14 hari. Iya, kita bolak-balik, kita bersihkan. Nah, pada saat pembersihan itu kita lakukan sortasi juga. Nah dari ini Bu, lamanya dari waktu ya, dari mulai panen sampai processing sampai dengan nanti bisa dipasarkan ke masyarakat itu kira-kira butuh berapa lama Bu? Seperti yang tadi saya ini bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan ya Pak. Jadi kalau untuk benih itu ada pemeriksaan gudang. Ada pemeriksaan Iya, gudang? pemeriksaan gudang itu paling cepat dilakukan umur 1 bulan setelah panen. 1 bulan setelah Ya, panen. setelah pemeriksaan gudang baru keluar label. Jadi tanda benih itu kelas benih apa intinya kelas. Jadi kalau keluar label berarti dia lulus benih bersertifikat kan. Iya, benar. Nah itu baru bisa kita mulai jual. Panjang banget ya Bu ya, berarti mulai dari penanaman sampai kita mendapatkan benih yang sudah berlabel itu, wah panjang banget untuk prosesnya. Kemudian itu tadi Sobat Sayur sekalian, untuk proses yang amat sangat tidak mudah untuk menghasilkan sebuah benih bawang merah yang bermutu untuk pertanian lebih maju ya Ibu. Dan untuk Sobat Sayur sekalian, untuk yang berminat untuk meminang ya Bu ya, meminang atau membeli nih berarti kalau dari UPBS. Untuk Sobat Sayur yang ingin mengembangkan benih bawang merah yang bermutu ini, bisa langsung menghubungi ke UPBS BPSI Tanaman Sayuran di kontak 0812 8833 8890. Sekali lagi untuk Sobat Sayur yang ingin ikut serta mengembangkan benih bawang merah yang bermutu ini, silahkan menghubungi di bagian UPBS BPSI Tanaman Sayuran di kontak 0812 8833 8890. Dan nantikan podcast menarik selanjutnya dengan materi-materi yang menarik. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share. Saya Eko Setiawan dan juga Ibu Nurmalita Waluyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.